Halo, selamat pagi Smart People semua. Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada sharing mengenai pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Fala sebagai Technical Analyst, serta hari ini saya tidak sendirian nih Smart People. Saya bersama Pak Arandi, di mana beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas, dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi bila semua people memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada kolom chatnya, seperti itu. Baik, sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu untuk perkembangan indeks Dow Jones. Kita lihat untuk perkembangan indeks Dow Jones pada hari ini, di mana kemarin indeks Dow Jones ditutup semalam ya, minus 0,31% nih, smart people. Kalau kita lihat di sini kemarin sempat menyentuh titik resistance saya yang saya buat yaitu di harga 42.535, tetapi sepertinya ada pullback nih menuju moving average 5-nya di harga 42.324. Titik supportnya masih sama karena sebelumnya ada gap nih smart people di harga 42.022. So ini menjadi titik support untuk DJI itu sendiri. Sepertinya memang DJI ingin menuju ke titik gapnya, menutup gap terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan melihat untuk perkembangan indeks DAX-nya, di mana indeks DAX mencerminkan kinerja dari 40 perusahaan terbesar di Eropa. Kalau kita lihat memang masih sideways nih secara trennya. Sideways dari area 22.224 sebagai titik supportnya dan resistance ya berada di 23.468. Kalau kita lihat secara volumenya pun dari indeks DAX ini memang masih dalam kondisi normal, meskipun sedikit agak menurun nih Smart People dari tanggal 19 Maret sampai dengan 26 Maret. Lalu kita masuk selanjutnya ke indeks dalam negeri kita nih, ke indeks lokal yaitu composite. Gimana Smart People perasaannya kemarin? Kita melihat kalau tidak salah ada 600 lebih saham nih kemarin yang hijau. Mudah-mudahan kondisi portofolio Smart People semua sudah membaik nih dari sebelumnya yang memang adanya tekanan jual seperti itu. Kalau kita lihat kemarin indeks komposit atau IHSG kita itu naik 3,8% nih Smart People. Di mana menutup di sebelumnya ada gap ya Smart People di area sini di tanggal 20 Maret sudah tertutup di tanggal 21 dan kemarin membentuk lagi nih gap baru karena memang IHSG nih Smart People kemarin tekanan belinya itu cukup tinggi. Banyak sekali yang beli ya, dan kalau kita lihat nanti ada data foreign juga yang menunjukkan ini sangat signifikan. Ada aliran dana asing masuk. Baik, untuk gapnya Smart People itu berada di harga 6.265 sampai dengan 6.314, meskipun memang secara tren ini masih dalam kondisi downtrend. Tapi mudah-mudahan setelah Lebaran, IHSG bisa kembali lagi pulih, bisa kembali kembali lagi normal, smart people. Dan untuk nilai resistensinya terdekat masih sama di harga 6.498. Baik, kita akan melihat untuk data-data dari IHSG kemarin dari data dalam negeri kita, di mana untuk inflow asing akhirnya lebih dari 1 triliun, overall net foreign buy ada 2,37 triliun dengan nilai currency kita USD to IDR rupiah menguat ke 16.574. Untuk net buy dan net sell asing, untuk net buy-nya biasanya tiga banking ini berada di area net sell, tapi kemarin sudah di area net buy nih, smart people. Yang pertama ada BMRI dengan 886,6 miliar, lalu ada BBCA dengan 774,9 miliar, dan juga ada Bank BRI dengan 441,4 miliar. Lalu selanjutnya untuk net sell-nya nih, smart people, kita lihat yang pertama ada PTRO dengan 117,9 miliar, lalu saham BRIS. Oh, ini ada salah satu saham perbankan ya, smart people, di 32,4 miliar. Dan yang terakhir ada saham MAPI dengan 31,8 miliar asing keluar. Lalu kalau kita lihat berdasarkan dari data RHB TradeSmart ID, di mana ada 684 saham yang ditutup menguat, lalu 158 saham ditutup melemah, dan juga 202 saham ditutup stagnan, tidak naik, tidak turun, dan juga sektor-sektor yang menguat. Kalau kita ingat beberapa minggu ini hanya satu atau dua sektor, bahkan kadang-kadang tidak ada sektor yang menguat, tapi kemarin kita lihat Smart People di mana basic industry naik 4,3%, transportasi naik 4%, dan juga finance atau keuangan naik 3,6%.
Lalu kalau kita update secara komoditi, di mana hari ini saya update tadi di jam 5 pagi di tanggal 27 Maret ya Smart People, di mana nilai CPO naik 0,56% ke 4.277 ringgit Malaysia, dan juga untuk nilai batu bara sebelumnya kalau kita tahu sempat di bawah 100 dolar, sudah kembali naik di atas 100 dolar di 103,2 dolar, naik 1,23%. Sedangkan untuk harga emasnya minus 0,04%, tipis sekali ya Smart People, di 3.019 US dollar. Dan juga crude oil Brent naik 1,67% di 72,7 US dollar. Baik, kita akan masuk kepada sesi tim research, di mana tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan Pak Arandi. Iya, selamat pagi Fatah, selamat pagi teman-teman. Izin saya share screen untuk report yang kemarin kita publish ya. Sebentar, sudah terlihat ya. Pagi, kemarin kita publish laporan bulanan untuk sektor oil and gas. Ini jadinya saya merangkum apa yang terjadi di bulan Maret dan ini mungkin bisa saya hubungkan dengan kira-kira prospek dari emiten-emiten Indonesia yang beroperasi di bidang oil and gas. Nah, eh kita masih maintain netral untuk sektornya. Em, dan dari empat company yang saya cover, empat-empatnya punya rekomendasi buy dengan topik yang dari bulan Maret ini itu adalah AKR Corporindo untuk ke depan. Di bulan Maret ada dua, bahkan tiga hari ini ya. Ada tiga perusahaan yang sudah melaporkan laporan keuangan 2024-nya, itu El Nusa dan Akra dan PGN. PGN baru kemarin, jadi tidak masuk ke dalam report ini yang saya publish di paginya. Ketiganya mencetak laporan keuangan yang inline dengan estimasi saya dan konsensus, dan ini menjadikan rekomendasi saya untuk saham tersebut relevan karena estimasi yang inline tadi. Dan berikutnya setelah laporan keuangan dirilis, maka berikutnya kita bisa menunggu em, apa namanya dividen payment yang mungkin mereka akan distribusikan setelah RUPS yang kebanyakan digelar di akhir bulan April atau awal bulan Mei. Em, Secara sektoral di bulan Maret oil and gas itu turun 10%. Ini seperti yang terjadi juga di bursa GCI yang turun sekitar 9%. Dan saya sih melihat ini ada potensi untuk rebound karena selain dari sisi fundamental tidak ada masalah, harga Brent itu juga tadi Patah udah cerita kalau naik 2%. Dan kenapa? Maka saya cerita di sini. Em, di bulan Maret ada dua kondisi eh, yang terjadi. Secara fundamental, produksi US itu naik 4% ke 13,6 juta barrel per hari. Dan ini menyebabkan average price bulan Maret itu dari tanggal 1 sampai tanggal 24 itu turun 6% month on month ke 70,7 dolar per barrel. Tapi menjelang akhir bulan Maret ada pengumuman dari OPEC kalau mereka meminta 7 anggotanya untuk memotong produksi minyak mereka dan ini mengurangi output sebanyak 189 sampai 435 ribu barrel per hari. Dan ini akan berlangsung dari bulan Maret sampai nanti bulan Juni 2025. Dan setelah announcement ini, harga minyak rebound 5% dari titik terendahnya di bulan Maret 69,2 ke 73 per tanggal 24 kemarin. Jadi ini menjadi salah satu katalis untuk di sektor oil and gas dan kemarin sebagai respon dari um, uh, berita tersebut, Medco kemarin naik cukup banyak 5%, kalau nggak salah 5 atau 6%, dan jadi top performer di oil and gas sektor di hari kemarin. Untuk result kita udah pernah bahas. Mungkin untuk selanjutnya apa sih yang akan kejadian di first quarter 2025? Di analyst meeting di ketiganya Elsa Akra PGN itu mereka bilang kalau first quarter 2025 kemungkinan akan lebih baik dibandingkan first quarter tahun 2024 dari sisi laba bersih. Yang pertama,
si Akra bilang tahun lalu kan kita ada pemilu tuh tanggal 14 Februari, terus juga ada mining permit yang tahun lalu jadi salah satu kendala perusahaan pertambangan, dia nggak banyak meminta diesel atau petroleum dari Akra. Tahun ini nggak ada masalah itu, mining permit nggak ada, terus apa pemilu juga nggak ada, jadinya kalau tepat kuartal 2025 kemungkinan potensinya lebih baik dibandingkan tahun 2024. Elsa juga sama. Elsa mengalami hal yang sama karena dia distribusi bensin juga. Tahun 2025 ini mereka bilang yang upstreamnya naik, yang downstreamnya juga naik di first quarter 2025. Jadi tahun lalu downstreamnya sempat agak menurun. Nah tahun ini downstreamnya uh, mulai lebih baik dibanding first quarter 2024. PGN, PGN di laporan apa di earnings call yang kemarin sore mereka paparkan, mereka juga percaya first quarter mereka akan lebih baik karena dua hal. Satu, HGBT itu sudah lebih tinggi harganya sekarang 15%. Terus volumenya mereka juga naik di bulan Februari naik 7%. Tapi secara apa namanya, kalau secara quarter quarter masih flat. Tapi harganya itu bisa menopang em, apa namanya laba bersih mereka di first quarter. Plus mereka punya eh, apa namanya beban bunga yang lebih kecil karena di full year 2024 mereka bayar sekitar 500 juta dolar bonds. Jadinya di first quarter 2025 mereka nggak perlu bayar bunganya lagi dari bonds ataupun pinjaman yang mereka harus bayar seperti di tahun lalu. Jadi tiga perusahaan ini mungkin bisa diperhatikan. Mungkin Medco juga salah satu yang masuk. Cuman kalau secara fundamental laporan keuangannya belum rilis ya. Jadinya mungkin bisa diperhatikan. Dari sisi valuasi semuanya sudah di bawah peers. Mungkin uh, PGN cuma di trading 6,7 kali PI, sementara peers 14,3, yang Lusa 3,9, ini 7,4 peersnya. Medco juga sama, Medco di atas. Ya, Medco 3,8, 8,2 sama jauh. Dan Akra 8,7 dan 15,2. Oke, mungkin itu dari saya, Fatah. Kembali ke Fatah. Baik, terima kasih Pak Arandi. Sungguh sangat insightful ya semua people semua untuk sektor oil and gas. Dan kalau kita lihat tadi ada topiknya yaitu adalah Akra. Kita akan melihat saham Akra dari sisi teknikalnya nih semua people. Karena tadi dari sisi fundamentalnya sudah dijelaskan oleh Pak Arandi. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, memang ini Akra kemarin sempat breakdown dari trendline support garis biru ini, smart people. Ini sudah sempat breakdown meskipun MA5-nya masih bisa menahan dari penurunan harga Akrah ini, Smart People. Lalu selanjutnya kalau kita lihat sempat ingin balik lagi di tanggal 25 Maret meskipun masih belum berhasil untuk breakout di atas support trendline-nya. So, untuk smart people yang tertarik, memang karena kondisinya di sini masih sideways secara tren, meskipun in a minor trend ini downtrend yang cukup panjang kalau kita lihat dari tanggal 11 Maret sampai dengan sekarang. So, kita tetap harus wait and see juga, harap berhati-hati. Kalau smart people tertarik, jika smart people tertarik untuk membeli saham Akra, untuk area buy-nya kita di area buy on weekly saja smart people ya, untuk di supportnya nih. Di harga 1075 sampai dengan 1045 itu untuk area buy-nya. Memang saya panjangkan. Lalu untuk target pertamanya yaitu yang pertama bisa di harga resisten sebelumnya di 1155. Lalu yang kedua untuk Akra bisa di harga 1185 dan yang ketiga di support di resistance berikutnya yaitu di 1230. Sedangkan untuk nilai stop loss ya kita coba lihat historicalnya nih untuk saham Akra. Untuk Akra selanjutnya support berada di harga 995. I think ini titik support yang cukup karena ini 7% penurunannya. So itu menjadi nilai stop lossnya di harga 995 untuk saham Akra. Baik, Smart People, itu untuk topik pada hari ini. Meskipun kita akan memberikan lagi nanti tiga pilihan saham, kita akan membahas terlebih dahulu tiga pilihan saham kemarin. Yang pertama ada ENRG, di mana ENRG sendiri kalau kita lihat ini kemarin dari Mas Ilham ya. Stop lossnya berada di harga 154, lalu untuk target pertamanya di 176. Ini kalau kita lihat sedikit lagi menyentuh titik targetnya. Meskipun di sini masih ada moving average 20 nih, Smart People.
Moving average 20 di harga 172, berarti 2 tick dari harga sekarang. Ini bisa menjadi penentuan. Mudah-mudahan harga NRG bisa menembus dari moving average 20-nya. Sedangkan kalau kita lihat untuk nilai stop loss-nya ini masih jauh sekali. So ini bagi smart people yang memiliki saham NRG yang kemarin beli bisa di hold terlebih dahulu seperti itu. Untuk ENRG-nya ini bisa di hold ya smart people. Lalu yang kedua ada INTP, kemarin pilihan saham yang keduanya. Untuk INTP-nya kemarin, di sini kalau kita lihat secara tren memang masih dalam kondisi sideways plus. Nah, di sini ada yang menarik nih. Di sini ada pola double bottom. Kemarin juga dijelaskan oleh Mas Ilham, di mana titik stop loss-nya kemarin berada di 4.430 dan target pertamanya di harga 5.000. So, untuk smart people semua yang kemarin membeli saham INTP di pilihan saham Morning Stock Pick, saya ucapkan selamat karena sudah menyentuh TP satunya. Lalu yang ketiga itu ada INKP untuk pilihan saham pada hari kemarin. Di mana INKP kalau kita lihat secara tren memang masih dalam kondisi sideways juga, tetapi di sini ada potensial sama nih untuk membentuk pola double bottom. Meskipun tidak sesempurna yang tadi secara pola double bottomnya, karena di sini lebih apa ya, lebih lancip kita bisa bilangnya untuk double bottomnya kurang lebih seperti ini. Sedangkan yang satunya ini lebih landai untuk pola double bottomnya. So, untuk smart people yang kemarin membeli saham INKP, target pertamanya masih di 5.100 dan harga sahamnya masih mencoba untuk menembus MA20-nya di harga 4.910. Ini bisa kita perhatikan ya smart people untuk harga 4.910-nya. Untuk stop loss-nya masih di 4520, so ini masih bisa di hold terlebih dahulu untuk saham INKP-nya. Baik, Sobat People, kita akan masuk ke pilihan saham pada hari ini tentunya. Untuk yang pertama itu ada saham UNTR, di mana ini ada United Tractors Tbk. Kalau kita lihat secara tren ini hampir mirip seperti yang tadi ya, Sobat People, ada pola membentuk double bottom, potensial untuk membentuk pola double bottom, di mana secara tren memang ini sideways menuju uptrend seperti itu. Lalu untuk area buy-nya, Sobat People yang tertarik untuk membeli saham UNTR, dengan stop loss di harga 21.875 ini di area bawah sini. So, untuk area buy-nya bisa dari 23.400 sampai dengan 23.500 dengan TP satunya di 24.775. Lalu yang kedua berada di harga 25.475 atau naik 9,45%, yaitu ini berada di titik resistance-nya ya atau neckline dari double bottomnya di situ. Dan juga yang TP3-nya berada di 26.600, itu berada di area resistance atas dengan kenaikan 14,3%. Dan untuk stop loss-nya di harga 21.875, itu untuk saham UNTR. Lalu pilihan saham kedua kami yaitu ada BBTN, di mana kalau kita tahu kemarin inflow asing cukup besar dan kita lihat bahwa top 3 kemarin itu berada di saham perbankan. So, BBTN menjadi salah satu yang masuk dalam stok pick kami pada pagi hari ini. Untuk area buy-nya, memang di sini kalau kita lihat ada yang namanya gap ya, Smart People, untuk saham BBTN itu sendiri. That's why kita memberikan trade plan-nya yaitu adalah buy on weakness. Buy on weakness di mana? Yaitu di half candlestick dari candlestick yang kemarin, yaitu berada di harga 860 sampai dengan 880 dengan target pertamanya di 930 atau kenaikan 7,51%, target keduanya di 945 dan target ketiganya di 995 dengan nilai stop loss ya berada di 800. So, kalau break di bawah 800, my people bisa pertimbangkan untuk jual karena untuk meminimalisir loss yang ada seperti itu, smart people. Lalu selanjutnya pilihan saham yang ketiga yaitu ada Pewon. Meskipun nanti saya akan tambahkan satu lagi. Untuk Pewon sendiri memang kondisinya masih dalam kondisi downtrend yang cukup panjang. Plus kalau kita lihat di sini Pewon memang sudah rebound nih dari Fibonacci 161,8%-nya seperti itu. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham Pewon, yang pertama TP satunya area buy-nya dulu ya di 340 sampai dengan 348 dengan TP satunya di 366, TP2-nya di 376 dan TP3-nya di 388 dengan nilai stop loss-nya di harga 322 atau minus 6,4%. Lalu sesuai dengan janji saya tadi, ada pilihan saham keempat. Ini kita akan langsung melihat teknikalnya. Untuk pilihan saham yang keempat dan
ini bisa dipertimbangkan juga, yaitu ada saham Goto, Smart People. Kalau kita lihat, sepertinya saya sering kali memberikan untuk pilihan sahamnya adalah Goto. Memang kalau kita lihat di harga 78 sampai dengan 80 ini, Goto ini masih tertahan cukup kuat nih di area supportnya 78 sampai dengan 81. So, bagi smart people yang tertarik untuk membeli saham Goto untuk area buy-nya, bisa dari 80 ya, dari 80 sampai dengan 83. Jadi kurang lebih ada area berapa persen ini? 3% dengan nilai stop loss-nya apabila breakdown di bawah 76. Untuk target pertamanya bisa di 87, lalu target keduanya ada di 95 untuk saham Goto. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk Smart People semua yang ingin bertanya, berdiskusi tentang sahamnya dari sisi teknikal, bisa ditanyakan di kolom chat. Baik, kita lihat yang pertama ada dari Pak Haryanto Gunawan untuk MAPI dan BRMS. Baik, MAPI dan BRMS kita akan lihat untuk MAPI-nya. Nah, ini salah satu saham yang cukup hype ya kalau misalnya mendekati libur Lebaran nih, Smart People. Kalau kita lihat di sini ada, oh, ini this is ini gambar-gambar yang lama, kita hapus terlebih dahulu nih ya, Smart People. Untuk kita lihat di sini, ini ada, bagi Smart People yang belum tahu, ini ada inverted hammer. Ini adalah salah satu candlestick yang bisa menunjukkan pola pembalikan arah. Lalu yang kedua, kalau kita lihat memang di sini rebound di area Fibonacci-nya Smart People di 1250 plus, secara tren memang ini masih dalam kondisi downtrend ya. So, bagi Smart People yang tertarik, oh, kita lihat di sini juga di di stokastiknya memang masih dalam area oversold atau area jenuh jual. Volumenya kemarin cukup kecil. So, untuk Smart People yang tertarik dengan pertimbangan yang tadi kita lihat, untuk area buy-nya itu bisa dari, kalau saya dari 1305 sampai dengan 1285, ini cukup panjang penurunannya. Dengan nilai stop loss-nya jikalau breakdown dari 1225 seperti itu. Lalu untuk target pertamanya bisa di harga half candlestick dari candlestick merah yang ini ya. Di harga 1390, lalu yang kedua di 1410, 1410. Lalu dan yang ketiga bisa di harga 1470 untuk saham MAPI. Lalu yang kedua ada saham BRMS. Baik nih, Smart People. Ini kemarin BRMS sendiri kalau kita lihat masih berusaha untuk menembus MA5-nya nih, atau kita lihat garis merah di sini, Smart People. Dan memang di support 326 ini masih sangat kuat nih BRMS untuk nilai supportnya. Meskipun kemarin ada tekanan jual ya yang cukup tinggi karena sempat naik sampai 342 dan juga ditutup dengan 332 untuk saham BRMS. So, untuk Smart People yang tertarik membeli saham BRMS, area belinya bisa dari 326 sampai dengan 332 dengan nilai stop loss-nya berada di 312. Apabila breakdown di bawah itu bisa dipertimbangkan untuk jual. Lalu untuk target pertamanya di 354, target keduanya bisa di 368 atau moving average 20-nya. Lalu target ketiganya bisa di 376 untuk saham BRMS. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Haryanto Gunawan. Lalu selanjutnya dari Bu Kristiardi, Bapak atau Ibu Kristiardi. Pagi izin bertanya untuk Arto, BBRI, MNCN, dan juga TLKM. Baik, kita lihat dari Artonya terlebih dahulu ya. Untuk Arto, kalau kita lihat di sini, untuk secara trennya memang masih dalam kondisi downtrend. Wow, kemarin juga ada tekanan jual nih, Bapak, Ibu, Smart People semuanya. Meskipun secara volume memang volumenya cukup tinggi dalam 2 hari terakhir, tapi kalau kita lihat based on price, memang ada tekanan jual yang cukup tinggi juga nih. Akhirnya closingnya hanya naik 1% untuk saham Arto itu sendiri. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham Arto, kita bisa dari moving average 5-nya, dari 1475 sampai dengan 1500 untuk area buy-nya. Lalu untuk target pertamanya itu bisa di harga 1570 dengan nilai stop loss-nya, wow, di sini cukup panjang ya. Kita bisa taruh di kita di 6% deh, 1385 untuk nilai stop loss-nya. Lalu kalau kita lihat target keduanya bisa di 1645 dan target ketiganya di moving average 20 yaitu di 1695 untuk saham Arto. Lalu tadi setelah Arto ada BBRI. Wah, ini holder-holder BBRI. Kalau kita lihat 2 hari terakhir ada senyumnya nih pasti karena 2 hari terakhir naik 5,26% dan juga, oh, sama-sama 5,26% kenaikannya.
Baik, untuk BBRI sendiri, kalau kita lihat ini sudah menembus area resistance-nya. Mudah-mudahan tidak ada pullback ya, smart people, di harga 3960-nya. Meskipun di sini kalau kita lihat ada gap di harga 3840-nya. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham BBRI, memang secara momentumnya sudah dimulai dari 2 hari terakhir. So, untuk yang tertarik membeli saham BBRI, untuk area buy-nya bisa dari kita bikin area pullback-nya ya 3960 sampai dengan 4000 dengan nilai stop loss-nya itu bisa di harga moving average 20-nya di 3750. Target pertamanya BBRI pasti kita panjangkan ya smart people. Itu bisa di harga 4240, lalu target keduanya di 4340 dan target ketiganya itu berada di 4380. Baik, Smart People, 1 menit lagi market akan buka untuk pre-opening terlebih dahulu ya, Smart People. Kita harus siap-siap pre-opening ini, Smart People semuanya. Dan terima kasih atas semua pertanyaannya. Dan saya ingin mengucapkan dalam suasana yang penuh berkah ini, kami segenap tim technical analysis dan seluruh tim RHB Sekuritas mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan semakin didekatkan dengan keluarga serta orang-orang tercinta. Dan untuk smart people semua, bagi yang akan melakukan perjalanan mudik, selalu menjaga kesehatan, patuhi aturan lalu lintas, dan utamakan keselamatan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Kami ingin mengingatkan bahwa saat ini masih ada 2 promo menarik nih untuk pembukaan akun menggunakan RDN Maybank dan juga Panin, di mana sama-sama memberikan cash reward. Untuk pembukaan menggunakan RDN Maybank ada cash reward hingga 700.000 dan 0% brokerage fee untuk promonya sampai 31 Maret sebentar lagi nih Smart People. Lalu untuk Panin, promo Panin yaitu cash reward start dari 50.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Seperti itu Smart People. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Arandi atas pemaparannya. Disclaimer on untuk semua trading plan dan informasi yang kami berikan. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. Have a nice day, smart people semua. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.